Somasi, tolong jawab 1 kali 24 jam. Sebelumnya saya minta maaf dulu Bang, bukan saya nggak mau jawab. Satu, saya nggak dapat surat tertulisnya. Ini juga somasi terbuka. Yang kedua, saya sibuk banget. Kemarin aja ada 3 podcast, hari ini juga ada 3 podcast. Jadi saya baru sempat buat sekarang. Mudah-mudahan Abang tetap nonton. Dan karena ini somasinya bersifat terbuka dan sampai detik ini saya nggak terima surat tertulisnya, maka saya akan coba jawab somasinya terbuka juga. Jadi untuk kalian juga, saya pikir sebenarnya nggak usah dijawab sih somasi yang kayak gini. Ini kenalin, ini konten kreator saya juga karena kan beliau mensomasi saya. Oh, iya. Ente kadang-kadang Antum. jadi beliau kan somasi saya dan tim kreatif saya juga. Jadi beliau saya hadirkan. Tapi sebelum kalian nonton jawaban somasi saya, ada baiknya kalian follow Instagram saya, follow TikTok saya, dan jangan lupa share, kasih like dan komen ya, karena itu sangat berarti sekali bagi saya. Jangan lupa dong follow dong Instagram saya. Yuk follow sekarang juga. Saya tungguin dulu ya. Oke, kita akan jawab. Sebenarnya saya nggak mau jawab sih karena sebenarnya banyak banget. Sebelum saya jawab pun videonya sudah banyak banget dijawabin oleh netizen ya. Netizen luar biasa banget. Tapi tetap butuh jawaban resmi saya, sudah saya coba jawab ya. Kita dengarkan somasinya bersama-sama. Ente kadang-kadang. Nanti aja di belakang. Nanti aja di belakang. Jikalau istilah kata dikirim somasi dalam bentuk tulisan, nah saya akan jawab dalam bentuk tulisan. Tapi karena dalam bentuk terbuka ya saya ketik video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjabarkan Sekalian reaction kali ya. Ya. banyaknya video yang beredar Ente kadang-kadang. terkait beberapa orang yang mengkoreksi statement-statement saya dalam media sosial. Jadi di dalam dunia media sosial itu biasa kalau tulis omongan. Seperti kemarin undang-undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ancaman hukumannya 6 tahun ya. Saya sebutnya 2 tahun kayak gitu. Itu biasa itu peleset. Jadi artinya karena kita dikejar durasi dan semuanya itu nggak semua sempurna, ya itu seperti itu. Jadi kepleset-pleset dalam wawancara. Saya komen ya, yang kayak gini ya. Aku nggak tahu, ini kayaknya di tempat lain ya dia lakukan ini ya. Dunia, Bukan di tempat kita ya. Bukan. Kayaknya dia klarifikasi di sini juga. Jadi menurut saya bukan hal yang diperbesar ya, yang bisa dibesar-besarkan. Dan yang kedua, masalah yang di Dr. Richard Lee. Masalah jawaban saya bilang Ustadz Heri, saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri gitu. Oke, kita kan. Dr. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman. Kita dengar videonya. Di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Ohim. Iya, karena Dr. Richard Lee pada saat Jelas itu ya? bilang bahwa si Ustadz Dery Sulaiman, lengkap. katanya hal goib. Dua-duanya juga mengatakan bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya, sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Ustadz Dery benar Ustadz Dery ya? Ustadz Dery ya? Makanya saya bilang kok aneh, kok seorang Ustadz nggak percaya dengan hal yang goib gitu. Akhirnya saya jelaskan mungkin Ustadznya tidak baca Al-Quran, kan gitu saya bilang. Akhirnya tim kreatifnya si Dr. Richard Lee meluruskan dan menyalahkan omongan Dr. Richard Lee. Kata tim kreatifnya bukan begitu Pak Dokter. Yang benar adalah Ustadz kadang-kadang ini mempercayai adanya Nanti aja di belakang. Ustadz Eri nggak ngomong gitu sih, Ustadz Eri ngomong dia percaya akan jin, dia bisa komunikasi dengan jin juga. Ada. Tapi keluar konteks. Bahwa al-goib itu ada di Al-Quran. Nah, jadi Dr. Richard Lee lah yang disalahkan, bukan saya yang menyalahkan. Gimana nyalahinnya? Saya menyalahkan statement Dr. Richard Lee yang katanya ustadz-ustadz tidak percaya goib. Bahwa ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya, sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Dan tidak ada di dalam Al-Quran depannya itu. Makanya saya bilang ustadz itu yang disebutkan katanya Ustadz Heri apa segala itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau ternyata yang dimaksud itu Ustadz Dery Sulaiman, ya saya nggak tahu, kan kita nggak tahu pada saat itu setelah mewawancara Ustadz Dery Sulaiman. Jadi artinya statement-statement kalian itu nggak perlu lah sok pinter gitu kan. Karena kalau saya nggak pinter nggak mungkin saya mendampingi beberapa kasus besar di Indonesia, khususnya kasus artis dan kasus lainnya, kasus korupsi dan lain-lain. Jadi nggak usah lah mencari celah, mencari kesalahan kami ya sebagai tim kuasa hukum, nggak usah. Dan pengacara-pengacara yang sedang menonton juga coba ambil itibar, nggak usah koreksi-koreksi tetapi menjustifikasi apalagi menantang, jangan cukup kalian bekerja dengan kuasa kalian saja, jangan mengkoreksi kami karena kami juga punya tim di law firm kami ini ada
Ya, saya pikir cukup ya. Saya nggak akan komentarin lebih lanjut supaya nggak akan melebar kemana-mana. Tapi yang jelas semua jawabannya saya sudah ulangin dalam bentuk video tadi dan saya pikir itu sudah sangat menjawab. Kita akan lanjut karena dua video nih panjang dia somasinya. Dan di video ini juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Ente. Kenapa video pada saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu karena di luar. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Ada surat perjanjian bahwa Ada. minta tidak boleh ditayangkan? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada dengan kalian nggak ada? Tidak ada. Nggak ada ya. Dan sebenarnya saya punya rekaman suara bahwa beliau bersedia untuk ditayangkan. Jadi, tapi nggak akan saya tayangkan di sini. Jadi sebenarnya beliau terakhir dengan Jindan itu beliau sudah bersedia untuk ditayangkan secara utuh. Konteks perjanjian ya, apa saja pertanyaan dan lain-lainnya itu. Ternyata Dr. Richard Lee sudah berjanji kepada kami tidak akan mengupload untuk mengedit video yang berdurasi berapa menit itu terkait perbincangan si Habib Jindan dan Dr. Richard Lee ya, narasumber pada itu untuk pengetesan jarum suntik. Fair ya, jangan ada dendam dan sakit hati ya. Kita Iya. Sekian dong. Video ini masukin aja. Ini pembuktian kok memang kita dari rumah udah bawa. Namun kenapa yang jarum suntik? Ketawa sendiri. Aku mau promosi dulu. Ini minuman kopiku terbaru. Ini minuman menambah stamina. Mungkin bagi orang laki-laki yang pengen menambahkan stamina, kalian bisa minum ini Gatot Koco. Jadi ini minuman kopi yang bisa meningkatkan stamina laki-laki ya. Jadi bisa bikin kita tuh lebih kuat di ranjang juga. Nah, minum ini kelebihannya adalah nggak buat deg-degan. Satu ini isinya tuh 5 saset dan setiap sasetnya itu bisa efeknya itu bertahan 2-3 hari. Tuh, lama banget. Dan yang paling penting ini juga bagus untuk jantung dan nggak buat deg-degan. Kita lanjutin lagi. Ntar aja di belakang. Balas. Ntar aja di belakang. Ntar aja di. Bisa atau enggak? Ntar aja di belakang. Bisa atau enggak? Ntar aja di belakang. Jadi istilah kata, jikalau Ini video upload gitu. Nah ini Richard Lee harus ganti rugi. Video ini masukin aja. Sendiri yang bilang ya. Kita nggak mau kan ini sama dengan mencemarkan nama baik klien kami gitu. Saya minta Dr. Richard Lee ganti rugi karena ini udah termasuk melecehkan. Dan ada beberapa video kami yang sebenarnya pembahasan yang substantif ya tentang ini. Oke, saya stop dulu ya. Minta ganti rugi. Kalau menurut saya minta ganti rugi juga. Saya nggak mengedit video tersebut ya. Sebenarnya sengaja sih. Saya itu sebenarnya mereview kembali. Terus ada beberapa bagian yang sebenarnya saya pengen potong. Terkait misalnya dia bilang tadi Ustadz Dery tadi sebenarnya awalnya saya pengen potong karena menurut saya itu sensitif. Tapi setelah saya review semuanya, menurut saya sampai bilang dengan tim saya, nggak usah ada yang dipotong. Kenapa? Karena ketika kita memotong video, mengedit video itu sebenarnya kita bisa mengarahkan opini. Dan itu berbahaya. Justru itu amat sangat berbahaya. Makanya saya bilang, tayangkan utuh-utuh tanpa dipotong sedikit pun, biarkan netizen semua yang menilai dan yang menilai lah pokoknya kejadiannya bagaimana. Jadi saya nggak mau nanti mereka dihujat atau saya dihujat, tapi karena mengarahkan opini saya nggak mau. Kita pengen tetap objektif. Ya, saya pengen objektif ya. Kalau memang saya yang salah, silakan kritik saya. Cuma seperti itu aja. Jadi saya sengaja tidak akan mau potong apapun ya. Saya juga sudah konsultasi dengan banyak pihak dan akhirnya kita nggak potong. Nah, jadi kalau minta ganti rugi, kalau menurut saya ya nggak fair juga sih. Dari apa dia nggak bisa melakukan sesuatu, terus dia gagal, nggak bisa pembuktian, terus minta ganti rugi ke saya kan ya nggak pas juga. Terus kalau berhasil dapat hadiah iPhone dari saya. Kalau gagal minta ganti rugi kan nggak pas seperti itu. Kadang-kadang dan ente. sulap merah kenapa tidak dimunculkan? Malah Ini saya mau balas. dimunculkan seakan-akan ingin mencari kelemahan dari Oke. tim para dukun ini, Oke. gitu loh. Dengan mengupload video yang memang tidak ada dalam schedule. Nah, saya mensomasi Dr. Richard Lee. Nanti saya akan kirimkan surat somasi resmi kepada Dr. Richard Lee. Kenapa dia mengeluarkan video tersebut? Terima kasih. Oke, tentang pesulap merah dan Asosiasi Dukun Indonesia, obrolannya tidak ada yang saya potong sedikit pun. Jadi dari awal sampai akhir kita ngobrol tidak ada yang dipotong sedikit pun. Masalah viral atau tidak, ya kan saya nggak bisa atur. Yang viral yang mana di masyarakat, ya orang viralnya di menit 44, yang saya nggak bisa ngomong. Bukan yang viral tentang pesulap merah dan Asosiasi Dukun ya, saya nggak bisa ngomong yang kayak gituan punya. Oke, kita akan lanjut karena ini somasinya sudah saya jawab full dan juga beliau ada melakukan wawancara di media, akan saya coba jawab juga melalui video dari netizen. Jadi saya nggak akan jawab dari video dari saya. Netizen kebetulan sudah buatin
untuk saya, jadi kita tinggal buatin aja. Pelor dia nggak takut, itu dia Yang mana ya? Oh ini. Jadi yang masalah kemarin ya, masalah si Habib Jindan Al-Habsyi. Jadi sangat saya sayangkan ya, sangat gue sayangkan kenapa Dr. Richard Lee menunjukkan etika tidak baik kepada kita gitu. Padahal video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan Dr. Sekali lagi tidak ada perjanjian. Tertulis. berbicara tentang pengetesan yang memang belum ada kesiapan Dan gitu. sudah ada rekam video bahwa beliau menyetujui untuk ditayangkan. Dari rumah udah bawa. Kita buktiin kok memang kita dari rumah udah bawa. Saya dan Al-Habsyi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu. Kalau Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Itu aja. Maunya apa? Ya apa yang terima kasih? Handphone iPhone lah yang Itu kira-kira iPhone itu mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum advokat, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Kalau masuk, Ya dia nantangin kan, dia bilang dia tuh hanya Yang nantang siapa gitu? yang nantang siapa Dia sih? nantangin, bukan nantangin orang Indonesia, dia hanya nantangin si pesulap merah. Jikalau Marcel Radival. istilah kata. Marcel Radival gitu. Saya udah somasi tadi sore, somasi terbuka. Ya kita lihat aja hari ini. Kalau memang enggak ya kita mengkaji nanti sekiranya Ini netizen baik banget loh, netizen loh yang buatin untuk saya. lapor ke Polda. Nah ternyata Kalian luar yang biasa. viral itu gitu. Jadi wawancara saya dengan Dr. Richard Lee tentang polemiknya klien kami ya, organisasi dukun dengan si pesulap merah, jadi nggak ditayangkan begitu signifikan gitu loh. Malah yang muncul viral itu masalah Saya mau jawab. Habib Jindan, masalah dia takut dengan jarum suntik gitu. Memang Habib Jindan dari kecil kan takut dengan jarum suntik. Kalau untuk yang lainnya dia boleh dites kan gitu. Udah semua terbuka. vaksin belum? Tadi siang jam tanggal 17 jam 2 atau jam 2 siang kalau nggak salah. Jam 2 siang saya share ke officialnya video somasi saya itu. Sejauh ini ada tanggapan nggak bang? Mereka baca aja sih, mereka baca tapi yang Oke, bukan baca aja, belum sempat buat bang, belum sempat bales. Jadi ini sudah saya bales, sudah saya buat. Mudah-mudahan berkenan. Tapi yang jelas dari dalam lubuk hati kita nggak pengen merendahkan seorang. Kita juga memberikan hak untuk asosiasi dukun untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan pembuktian. Ya tapi masalah menilai kan pandangannya masyarakat ya. Saya juga nggak bisa mengarahkan yang mana yang viral, dipuji atau enggak, atau dihujat satu Indonesia. Saya nggak bisa mengarahkan. Balik lagi ya tergantung jawaban dari asosiasinya sendiri. Jadi saya nggak bisa mengarahkan, saya nggak bisa bentuk seperti itu punya ya. Jadi balik lagi ya ke isi podcastnya. Dan saya sedikit pun tidak ingin mengarahkan opini. Saya nggak mau jawab apapun. Kalau saya ngarahin opini, saya bisa akan ngedit, saya akan komentarin. Ini saya nggak akan komentarin dan tidak akan melebar kemana-mana. Saya sendiri sudah berusaha banyak menahan diri, baik di dalam podcast ataupun juga di luar podcast ya. Jadi di dalam podcast itu saya nggak memaksakan. Ya kalau ingin pembuktian boleh, nggak jadi masalah. Saya juga nggak ada kalimat-kalimat yang menghina atau merendahkan. Yang mungkin pada saat itu belum mau mengerjakan atau beliau humble untuk menahan diri, untuk belum mau mengerjakan, untuk belum mau pembuktian di sana. Begitupun juga setelah selesai podcast di media sosial saya juga, saya tidak mengarahkan opini, sehingga dari iklan, dari apa yang saya posting, saya tidak menyudutkan sama sekali, karena saya tidak ingin membentuk opini apapun. Jadi saya sudah berusaha menahan diri. Namun, jika saudara Jindan atau tidak berkenan dan ingin tetap melakukan pembuktian, saya menyediakan uang sebesar-besarnya. Kemarin tadi pagi juga saya sudah minta dengan tim saya, silakan undang kembali untuk melakukan pembuktian. Mau pembuktiannya jarum boleh, mau pembuktiannya pakai pisau juga boleh, silakan saja. Tapi kalau untuk pistol memang nggak diperbolehkan ya. Secara hukum tuh memang tidak diperbolehkan tembak menembak. Kalau diperbolehkan akan ada polisi dan akan ada hukumnya, sehingga kan nggak diperbolehkan. Ya kalau nggak diperbolehkan ya tentu saja kita kan patuh hukum ya, kita nggak boleh kerjakan. Ya kalau misalnya nantangin sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan hukum, rasanya nggak pas ya rasanya ya. Mungkin bisa kalau kebal peluru sih harusnya bisa kebal pisau dan lain sebagainya juga ya. Oke. Jadi saya persilakan untuk Jindan untuk datang kembali, untuk silakan pembuktian lagi sebesar-besarnya tanpa saya arahkan opini, silakan memperbaikin hak jawab ya. Dan saya berjanji
saya akan ya kasih ruangan sebesar-besarnya untuk Jindan. Dan saya juga nggak bisa pilih yang mana yang viral, yang mana yang enggak ya. Nah, mudah-mudahan jawaban somasi saya ini berkenan di Bapak Firdaus ataupun dengan Jindan. Yang jelas tidak ada maksud hati kami untuk sedikit pun menyakiti dari asosiasi dukun. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa follow Instagram saya. Bye.